Halo, selamat pagi semuanya. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, hari ini kita ketemu lagi di RNI Talk. Ini RNI Talk kedua. Setelah yang pertama itu kita ngobrolin tentang terapi darah konvalesen. Nah, sekarang kita mau ngomongin masih di topik besar tentang COVID. Ya, jadi mohon maaf juga atas keterlambatannya nih tadi karena ada kendala teknis. Nah, masih di topik besar tentang COVID-19 nih yang kayaknya makin hari makin ramai dan kita kayaknya mesti harus lebih waspada juga dengan gejala-gejalanya. Nah, hari ini kami mengundang Dr. Niken Ageng Rizky. Nah, beliau ini adalah dokter spesialis telinga hidung tenggorok dan subspesialisnya bedah kepala leher ya dok ya. Dan beliau lulusan Fakultas Kedokteran Universitas Pelita Harapan dan kemudian sekarang kembali ke alma mater menjadi dosen. Dan beliau berpraktek di Siloam Hospital Karawaci dan di Kelapa II. Beliau juga bisa ditemui di klinik ibu anak Gading Serpong. Nah, buat teman-teman mungkin yang butuh ada di butuh beliau, bantuan beliau, nah ada di rumah sakit tersebut. Nah, sekilas tentang RNI ini nanti akan disampaikan oleh ketuanya saja ya langsung. Cici Lici Murniati. Monggo. Selamat pagi semua. Hostnya bisa share. Selamat pagi Dr. Niken, thank you ya sudah mau diundang untuk sharing-sharing kita. Sebelumnya mungkin latar belakang kita mengadakan RNI Talk ini sebenarnya kita punya grup sharing Resus Negatif Indonesia itu. Kita bicara banyak, terus kemudian topiknya kebetulan tentang hilangnya penciuman. Jadi kita merasa bahwa ini kayaknya perlu kita lebih mengetahui lebih detail tentang gejala-gejala COVID yang belakang ini kayaknya trennya lebih ke arah tiba-tiba orang kehilangan penciuman. Banyak banget nih kasus-kasus seperti itu. Jadi kita coba membuat diskusi yang bermanfaat buat teman-teman semua supaya kita juga akhirnya bisa saling kita masing-masing bisa menjaga diri kita. Kemudian tentang RNI-nya sendiri, mungkin sebagian besar di sini sudah mengetahui tentang Resus Negatif Indonesia. Kami komunitas non-profit, dan kenapa sih ada komunitas Resus Negatif Indonesia? Karena kami ini adalah pemilik darah langka Resus Negatif. Salah satunya Dr. Niken juga Resus Negatif. Ya, betul. Jadi, kebetulan aja nih dokternya dapat yang Resus Negatif juga. Ini ada beberapa member juga dokter, mungkin sudah join. Salam semua para dokter, kalian di frontliner, kami mendoakan selalu sehat ya. Dan RNI sendiri ini, kalau bicara tentang Resus Negatif itu salah satu jenis golongan darah, salah satu varian jenis golongan darah yang kalau menurut orang tuh darah bule. Nah itulah kita, tapi ada bule-bulenya juga kita ya. Gitu. Jadi sekarang saat ini RNI sudah ada di seluruh Indonesia. Kami mempunyai masing-masing koordinator wilayah yang membantu bila ada kebutuhan darah, dan terutama sebenarnya kami mengutamakan di satu sisi adalah silaturahmi antara pemilik darah Resus Negatif supaya kita bisa saling mengenal bahwa kita ini tidak sendiri, kita ini ada di mana-mana, dan kemanapun kalian pergi tidak perlu takut bila ada kebutuhan darah bahwa ada loh saudara-saudara kita di seluruh Indonesia. Kurang lebih seperti itu. Mungkin karena sini waktunya sudah kita agak telat,
mungkin kita akan langsung mulai aja. Mbak Din, saya kembalikan ke Mbak Din untuk memulai memperkenalkan. Udah ya dokter ya, mungkin langsung atau gimana Mbak Din? Nah, ini saya mulai dari ini cerita beberapa kasus saja dulu ya. Gitu nanti. Ini ada yang cerita nih. Ini kan topiknya adalah sekarang tentang hilangnya kemampuan mencium bau dan merasakan yang katanya sih ini adalah gejala salah satu gejala COVID. Nah, ini ada beberapa cerita dari teman-teman kita nih yang ada di sini yang mungkin sedang mendengarkan, tapi saya nggak sebutin namanya kali ya, lebih baik tidak disebutkan. Nah, ini ada yang katanya sih cerita saudaranya udah hilang terakhir rapid tanggal 26 Agustus, belum ada gejala, tapi sekitar 3 mingguan ke belakang nggak bisa nyium bau, nggak bisa ngerasa, tapi sih nggak 100% hilang. Dan karena nggak ngerasa gitu, karena merasa tidak sepenuhnya hilang, masih jalan-jalan, masih kerja. Ya, ada juga yang sudah rapid, non reaktif, terus sampai sekarang masih ngerasa, aduh, kok nggak nyium apa-apa gitu, nggak bisa nyium apa-apa, dan itu rasanya tidak nyaman sekali. Nah, tapi ada juga yang bilang, wah, saya dulu karena flu-nya berat, diiringi selain demam, ada flu-nya, radang tenggorokan, jadi udah nggak karu-karuan kondisinya, jadi tidak terlalu terasa apakah ini mampet gara-gara flu-nya, apakah ini nggak bisa nyium apa-apa karena flu-nya, apakah karena juga nggak bisa ngerasain karena masalah lain-lainnya, ya. Nah, sebenarnya ini gimana ya? Apakah benar ini seperti apa sih hilangnya penciuman dan pengecapan ini bisa diyakini sebagai gejala COVID, gitu. Seperti itu. Nah, ada satu lagi, Nurul ada ya? Nurul ya. Ini Nurul mana? Nurul udah masuk lagi belum? Oh, udah tuh. Nah, Nurul cerita Oke. Nurul. monggo Nurul. Ya, cerita pendek aja Nurul. Tapi di sini berisik deh. Intinya hampir sama sih, karena ya nggak ngerasa kalau kenapa-kenapa, cuman flu, kemudian jadi kayak nggak bisa nyium, nggak bisa ngerasa gitu. Itu sih. Tapi kamu nggak ngecek ya? Enggak. Terus berapa lama kembali normal? Hampir 3 minggu atau 1 bulan mungkin. Terus kamu sempat frustasi dong? Apa nggak bisa nyium, nggak bisa rasa makanan, nggak ada rasa gitu? Kalau rasa kayaknya nggak terlalu, tapi ya nggak bisa nyium itu yang lumayan banget, nggak ngerasa nyium apa-apa. Oke. Soalnya kalau rasa kayaknya masih ada rasa dikit-dikit. Oh, tapi nggak terlalu sampai ini ya. Misalnya asinnya nggak terlalu. Misal kita kasih asin juga kamu nggak berasa kali ya. Jadi banyak Rasa nih. tapi dikit. Jadi ternyata banyak kasus yang orang seperti ini tapi diabaikan. Mungkin antara mengabaikan atau sengaja diabaikan atau memang daripada ketahuan COVID atau gimana. Itu mungkin kira-kira mungkin kira-kira seperti itu. Kayaknya kasus Nurul itu lumayan banyak. Iya. Ada juga yang memang tidak ada yang tidak periksa, tapi ada juga yang periksa tapi hanya rapid. Oke. Nah, sejauh mana gejala seperti ini harus diwaspadai. Iya. Oke. Silakan kali ya dokter ya. Oke.
The floor is yours, Dr. Niken. Baik, terima kasih sebelumnya. Selamat pagi semuanya. Salam kenal kembali, saya Dr. Niken Ageng Rizky. Mohon izin revisi, saya spesialis THT-KL. Kalau untuk subspesialisnya belum. Kebetulan memang kalau THT memang sudah satu paket THT bedah kepala leher seperti itu. Oke, jadi kita mau ngobrol nyantai aja kali ini ya, jangan serius-serius. Nanti jangan lupa kalau ada yang mau pertanyaan, kalau malu mau nanya langsung, boleh langsung di kolom chat juga ya. Oke, sama saya juga minta maaf juga tadi ada keterlambatannya soal teknis juga. Oke, kita mulai aja ya. Ini topiknya ini menarik banget nih dan lagi hits banget nih buat sekarang. Jadi, tidak bisa mencium bau dan hilang pengecapan. Apakah Anda terpapar COVID-19? Nah, sekarang ini lagi banyak banget nih teman-teman, keluarga, orang-orang kerabat yang saya kenal, dan pasien-pasien saya ini tiba-tiba mereka bilang, kalau misalnya makan atau minum itu nggak ada baunya. Nah, ini pas banget ya yang pagi-pagi suka ngopi kayak gini. Nah, itu tuh tiba-tiba kok kopinya nggak ada baunya ya. Mungkin pertama kita nggak ngeh ya, karena kita kebiasaan makan atau minum tidak ada nggak ngeh kalau makanannya nggak berasa awal-awal. Tapi lama-lama ada juga, kok saya makan di rumah nggak ada rasanya ya. Coba GoFood kan masih belum berani mungkin ya. Kok istrinya masaknya nggak enak nih, nggak ada garumnya atau nggak ada rasanya. Sayur asamnya juga nggak berasa. Nah, ada juga yang keluhannya banyak nih. Saya coba beli pengharum mobil, tapi saya kok pengharum mobilnya jelek ya. Akhirnya saya coba beli lagi, berkali-kali saya beli pengharum mobilnya tuh nggak ada wanginya sama sekali. Nah, itu yang banyak coba kita harus lihat juga ya. Nah, kalau misalnya kita soal gangguan penciuman nih sama pengecapan, orang nih masa sih emang itu gejala COVID ya? Nah, mungkin yang baru nyadarnya nih akhir-akhir ini kalau, wah jangan-jangan kamu COVID ya gitu. Karena juga sampai dokter-dokter pun nggak semua tahu kalau gangguan pengecapan dan penciuman itu gejala COVID. Kalau dulu waktu bulan Maret yang familiar di masyarakat, gejala COVID itu kira-kira kayak gini nih, ada batuk, demam, atau sulit napas. Harus ada kayak tiga kriteria tersebut nanti dibilang COVID. Ternyata yang sesungguhnya sebenarnya ya dari awal Maret itu, dari awal pandemi di Indonesia sekitar awal tahun Januari Februari, gejalanya tuh nggak melulu harus 3 batuk, demam, sesak napas dan demam. Tapi bisa aja dapat berupa gejala tunggal aja, misalnya demam atau anosmia atau gangguan penciuman atau kurang penciuman. Terus pasiennya juga gangguan pengecapan, rasa makanan juga tidak berasa atau ada yang nggak berasa, komponennya hilang. Terus ada sakit tenggorokan, ada pilek dan hidung tersumbat, dan ada juga batuk, sesak napas, ada cuma rasanya kayak gerinyang-gerinyang di tenggorokan, kayak jalan-jalan gitu. Ada hanya gejala diare atau keluhan pencernaan, misalnya sakit perut atau nyeri perut. Dan itu bahkan suka dibilang, kok kayaknya kayak flu biasa aja, nggak apa-apa kok, kayaknya bukan COVID ya, kan nggak sesak. Nah, atau banyak juga yang bilang, aduh lemes ya, ini kayak masuk angin gejalanya. Nah, ternyata pas di swab adalah hasilnya positif. Dan yang paling banyak itu sekarang adalah orang tanpa gejala. Oke. Slide-nya masih kelihatan ya. Oke. Tiba-tiba hilang ya. Mohon maaf, nanti saya bisa minta Pak Damian aja ya buat share PPT-nya ya. Saya share sekarang aja dokter ya. Saya sekarang aja deh, saya stop aja Oke. ya. Ternyata ada komponen yang hilang begitu dari Google Drive, mohon maaf sebelumnya. Oke. Oke, jadi kalau ngobrol-ngobrol soal gejala nih, kok banyak ya kayak gejalanya akhirnya nggak selalu demam, batuk pilek, atau sesak napas, seperti itu. Nah, kalau mau ngobrol-ngobrol nih, kadang-kadang ya saya juga nerima nih beberapa minggu terakhir nih ada rujukan dari teman-teman dari dokter umum juga, rujukannya adalah tumor faring atau tumor tenggorokan. Begitu pasiennya ditanya, baru mau akan lanjut pemeriksaan gitu ya, datang ke Poli THT, ternyata pasiennya gangguan penciuman. Nah, ini harus selalu dikenali dan nggak juga oleh teman-teman dokter, tapi juga dari masyarakat juga. Jadi kita harus sangat aware tentang masalah ini kalau ada teman kerja atau ada keluarga kita yang mengalami hal seperti ini. Oke, jadi definisi operasionalnya sendiri, kalau untuk dari COVID-19 itu sudah tertuang dalam
pedoman dari yang dituangkan ke Kemenkes. Jadi dari Perhimpunan Para Dokter Spesialis ya, ini sudah menulis definisi operasionalnya itu apa. Jadi boleh next slide. Jadi ditulis dalam pedoman tata laksana COVID-19, ini sudah update terakhir ini September 2019. Di mana gejalanya itu berupa, jadi ada definisinya tuh ada dibagi lagi. Sekarang ada kasus suspek, kasus probable ya. Nah, kasus suspek itu yang udah pasti harus diperiksa lebih lanjut nih. Jadi suspek itu kalau misalnya definisinya ada kriteria dari salah satu demam atau ada 3 tanda sakit kepala, mialgia tuh nyeri-nyeri badan ya, atau nyeri tenggorok, pilek, hidung tersumbat, sesak, mual, muntah, ada diare atau penurunan kesadaran. Ada juga gejala kayak mual muntah atau anoreksia, nggak bisa makan gitu ya, itu juga gejala COVID, jadi hati-hati. Nah, ini definisi kasus suspek ini itu juga harus ada dan-nya. Dan-nya itu ada kriteria epidemiologis, yaitu ada riwayat tinggal atau bekerja di tempat resiko tinggi penularan, misalnya temennya atau satu kantor gitu ya, satu ruangan, atau pekerja-pekerja rumah sakit gitu ya, yang melakukan pelayanan medis di area rujukan COVID atau memang resiko terpapar COVID di rumah sakit ya, atau memang ada riwayat tinggal atau bepergian di negara atau wilayah Indonesia yang melaporkan transmisi lokal. Nah, terus ada 14 hari terakhir nih ada timbul gejala kontak karena riwayat kontak dengan kasus yang positif atau terkonfirmasi COVID-19. Atau seseorang dengan infeksi saluran napas atas yang berat. Nah, ternyata dari definisinya itu ada lagi definisi poin C, poin ketiga itu atau seseorang dengan gejala akut anosmia. Anosmia apa? Yaitu hilangnya kemampuan indera penciuman atau ageusia, hilangnya kemampuan indera perasa dengan tidak ada penyebab lain yang dapat diidentifikasi. Jadi sesuai per definisi ya, kalau misalnya kita lihat pasal-pasal undang-undang, ya kalau orang ditilang karena nerobos lampu merah. Nah, kira-kira kalau udah ada gangguan penciuman, gangguan pengecapan, sama aja tuh harus ditilang polisi karena kita analogikan orangnya sudah nerobos lampu merah. Jadi itu sudah memang pasti definisi dari kasus suspek COVID-19. Karena banyak banget nih teman-teman atau pasien-pasien atau bahkan kerabat saya juga, masa sih, kan kalau COVID saya nggak demam, saya nggak sesek, saya nggak batuk. Nah, kita kembalikan lagi nih kepada definisi ini, dan ini definisinya juga sudah dituangkan nanti akan keputusan Menteri Kesehatan perubahan KMK nomor HK 01.07/Menkes 413/2020. Jadi memang udah per definisi ini sudah pasti, dan ini boleh nanti saya share juga ke Mbak Lici, untuk saya juga sudah, jadi teman-teman boleh nanti di foto juga ya. Oke, boleh next slide. Nah, jadi kebetulan tadi sudah dikenalkan juga, memang saya juga staf pengajar di Fakultas Kedokteran Universitas Pelharapan, dan bersama teman-teman saya, yaitu dengan Dr. Ivan dan Dr. Andri, kita juga membuat jurnal yang alhamdulillah dalam proses publikasi dan sudah diterima di International Archives of Otorhinolaryngology, IAO, yang akan dipublikasi oleh Georgetown Publishers. Jadi judul penelitian kami ini tentang meta-analisis, yaitu berjudul Anosmia Hyposmia is a good predictor for COVID-19 infection. Jadi dalam bahasa gampangnya, kalau kamu udah anosmia, kamu udah gangguan penciuman, udah deh mendadak gitu gejalanya, udah deh kamu tuh udah pasti COVID, kira-kira kayak gitu ya. Nah, mau kenalin dulu nih kira-kira kesimpulannya dari jurnal ini apa sih? Jadi kan kalau misalnya kita pengen tahu ya, virus COVID itu kan mungkin udah sering lihat ya di TV atau di media atau di sosmed. Kan kira-kira bentuknya kayak gini nih, yang bulat, ada pinggir-pinggirannya gitu ya. Nah, itu si virus SARS-CoV-2-nya kayak gitu. Nah, ini masuknya itu kemana? Kan taunya nih kalau virus COVID itu infeksi ke paru-paru, ternyata tuh sebenarnya bukan. Jadi virus COVID itu masuknya ke jalan napas utama kita, yaitu adalah hidung dan area sinus paranasal dan rongga nasofaring. Jadi ini adalah port de entry atau gerbangnya. Oke. Saya sebagai dokter THT, saya sangat concern banget nih soal ini, mau cerita dulu ke teman-teman. Jadi masuk ke mukosa hidung, mukosa tuh kayak dinding, kayak tembok rumahnya di dalam hidung kita tuh ternyata dihinggapi oleh virus COVID ini, dan dia lewat reseptor ACE2. Jadi ACE2-nya itu tuh dia yang nangkep-nangkepin virusnya. Jadi dia memang ada di mukosa hidung kita, mukosa bagian sinus paranasal kita. Nah,
di rutenya itu, di rongga sinus dan paranasal ini memang tempat bagian hinggap COVID-19 dan dia akan berkembang. Nah, boleh next slide ya. Jadi memang, oke. Jadi kenapa sih kok penciuman tuh bisa ya? Jadi saraf penciuman itu tuh sebenarnya ada di atap rongga hidung kita. Jadi ini rongga hidung. Nah, ini ada otak kita kan langsung ke otak. Nah, itu ada atap-atapnya. Ada namanya saraf olfaktori. Itu termasuk dari saraf otak yang langsung nyambung ke sistem saraf pusat. Jadi ada namanya olfactory bulb. Nah, jadi kita bisa tahu ya kalau misalnya ada udara, termasuk ada bau-bau. Ini kita next slide ya, yang nomor 2. Nah, ini terjadi kerusakan pada sel penyokong sistem penciuman. Nah, sel-selnya tuh apa sih? Ternyata mungkin ada beberapa studi yang bilang langsung sistem penciumannya langsung yang kena, tapi ada juga yang bilang penyokongnya yang rusak. Jadi COVID ini tuh merusak si sel penciumannya, sel penyokongnya, ada namanya sel epithelium, sistem taktular, ada mikrofili, ada Bowman gland cells, ada horizontal basal cells. Ya ini sel-sel gitu deh, pokoknya yang ada di sel penyokong penciuman kita, akhirnya rusak nih, karena peradangan dari COVID-nya juga, dan COVID-nya juga nyerang ke saraf penciuman kita. Next ya. Oke, boleh enter. Saya mau kasih lihat gambarnya. Nah, ini nih yang tadi saya sebut olfactory bulb. Dan ini juga saraf penciumannya adanya di atap rongga hidung. Jadi pas banget nih gerbangnya di hidung langsung nyerang ke situ. Oke, next ya. Slide berikutnya. Nah, ada juga beberapa literatur atau memang ada patogenesis yang bilang memang sumbatan karena inflamasi atau peradangan ini nih memang bikin akhirnya gangguan konduksi ke saraf penciuman kita. Nah, kita bisa lihat dari hidung ya, kalau misalnya ada yang peradangan, misalnya hidungnya bengkak, atau misalnya ada tulang hidung yang bengkok, misalnya septum deviasi, atau memang ada faktor risiko awal, paling pasiennya memang ada rhinosinusitis, dan juga ada sekret yang banyak, atau lendir yang banyak, itu pasti akan bikin gangguan konduksi. Karena mungkin masih bingung juga ya, ini anosmianya atau gangguan penciumannya karena penyakit saya sinusitis, atau memang karena COVID, gitu. Jadi, yang bisa membedakan itu adalah awalnya gejalanya mendadak, terus tidak ada faktor resiko sebelumnya, dan biasanya anosmianya bersifatnya total. Nah, gimana sih periksanya? Biasanya saya periksa dengan tes penciuman yang dapat dilakukan di bangsal isolasi. Jadi memang ada pemeriksaan macam-macam ya. Salah satunya misalnya dengan sniffing sticks. Jadi sniffing test. Jadi cium bau tuh dengan berbagai macam bau dalam bentuk pulpen. Tapi itu kan memang tidak, settingnya nggak bisa ya kalau di bangsal isolasi atau memang di tempat swab. Jadi biasanya menggunakan alkohol atau bau-bauan yang dapat pasien punya. Itu jadi, atau yang misalnya buat teman-teman sendiri di rumah, bisa lagi ngopi nih, kecium nggak nih baunya, atau misalnya lagi makan, kecium nggak baunya, atau sabun atau parfum yang biasa dipakai deh, kecium baunya atau enggak. Paling gampang kayak gitu. Oke, boleh next slide berikutnya yang ageusia. Oke, jadi tentang ageusia sendiri, ageusia itu adalah hilangnya pengecapan ya. Nah, ageusia sendiri yang paling sering itu ya, dapat berupa gejala tunggal atau memang ada gejala gangguan penciuman juga. Nah, ini dapat pada 10,2 sampai 22,5% penderita. Nah, tapi yang lucunya nih atau temuan akhir ini nih, pasien-pasien saya memang waktu awal-awal benar-benar gak bisa makan sama sekali. Akhirnya pasien COVID itu jadinya nggak nafsu makan karena nggak bisa ngerasain makanan total. Benar-benar hambar makanannya berasa. Tapi saya juga nemu juga nih beberapa pasien saya dan dalam penelitian sedang saya kerjakan, akhirnya pasiennya nggak bisa ngerasain asam aja, atau nggak bisa pedasnya kok nggak berasa ya, saya makan cabai, atau saya nggak bisa ngerasain manisnya aja, atau kok saya asinnya ini nggak bisa, atau memang ada dominan, atau misalnya 2 bagian, asam atau asin, atau pedas atau asam. Jadi hati-hati kalau misalnya makan sayur asam nih, kok nggak berasa asamnya ya, atau makan cabai kok pedasnya hilang ya. Nah, itu coba dengan makanan lain, karena kita bisa lihat ya memang di lidah kita ini ada papil-papil. Papil-papil itu ada sensor-sensor di bagian lidahnya ini. Kalau bagian belakang tuh fungsinya beda, bagian depan ujung tuh fungsinya juga beda sendiri. Itu ada beda-beda, asin, manis, pahit,
terus ada asam, itu juga beda-beda ya. Jadi tergantung nanti dia kenanya yang mana. Jadi memang beberapa literatur juga menyebutkan kalau COVID-19 ini menyerang bagian pengecapan kita dengan cara dia menurunkan sialic acid. Jadi sialic acid ini nih fungsinya tuh buat menyokong dari partikel-partikel pengecapan yang ada di lidah dan sistem pengecapan kita. Dan ini sangat juga berkorelasi atau dapat gejala sendiri dengan gangguan penghidup, dan dia juga berhubungan dengan gangguan sistem kemosensori pada gangguan pengecapan dan penghidup kita. Nah, itu juga harus hati-hati ya. Pokoknya bisa hilang semua rasa atau salah satu rasa asin, pedas, atau asam. Jadi teman-teman ini lagi makan soto nih bareng-bareng satu kantor. Untuk pasien saya, itu kan di meja ada lada sama ini ya, ada garam ya, biasa ke tempat soto-soto gitu, ditambahin terus garumnya. Wah, itu coba ya hati-hati kalau ada teman kayak gitu, kita harus curigai jangan-jangan dia gejala augesia dari COVID-19. Oke, next. Jadi gimana ya, kalau udah kena gini, penghidup dan pengecapan saya bisa kembali normal nggak sih pasca kena COVID-19 kayak gini ya? Nah, sebenarnya kalau durasi mean time yang saya temuin di pasien tempat kami, itu kita bisa ketemu, ini sebenarnya bisa hilang dalam atau rata-rata 7-9 hari. Tapi terdapat faktor resiko yang dapat memperberat bahwa penyembuhan ini dapat akan lebih lama, yaitu pada orang dengan ada rinitis alergi, ada rhinosinusitis, adanya septum deviasi. Jadi sinusitis itu misalnya pasien yang dengan nyeri wajah, terus ada rasa lendir-lendir ke tenggorok, ada hidung tersumbat, terus memang sudah riwayat lama gitu ya. Nah, itu kita coba curiga dengan pemeriksaan fisik tambahan, misalnya adanya sekret atau ingus pada muara sinus yang dapat kita temukan pada pemeriksaan. Jadi saya benar-benar periksa pasiennya, lubang hidungnya gimana, apakah ada faktor resiko misalnya tulangnya yang nutup, kadang-kadang kan ada tulang yang belok gitu ya, septum deviasi namanya, atau memang ada tulang konka yang besar gitu ya. Tentunya saya periksanya pakai APD level 3. Nah, ini juga faktor resiko ini, selain faktor resiko di atas, ternyata orang-orang yang punya anosmia, mungkin tadi saya dengar teman-teman ya yang ada gangguan penciuman, ternyata nggak terapi dengan baik, gitu. Tidak diterapi dengan baik, tidak mendapatkan terapi dari awal, akhirnya keluhan anosmia itu jadinya memanjang, yang harusnya kira-kira 7-9 hari selesai, ini akhirnya memanjang terus, bisa sampai 3 minggu, 2 bulan, dan seterusnya, gitu ya. Dan kadang-kadang anosmianya atau penciumannya nggak balik 100%. Dan itu ada juga pasien masih muda, dia bukannya nggak ngeluhin, tapi pasiennya tidak menyadari bahwa yang bersangkutan anosmia. Akhirnya dia jadi delay treatment, akhirnya setelah 2 bulan, dia baru di treatment, karena baru ketemu saya juga waktu itu, terus memang waktu ketemu penciumannya hanya baik kira-kira 30%, dan memang ternyata ada faktor resikonya, yaitu ada tulang yang bengkok, ada tulang yang besar, itu memang bikin faktor resiko konduksi, jadi hantaran udaranya atau hantaran baunya itu juga akan keblokir sama gangguan konduksi, yaitu peradangan sinusitis atau tulang yang berlebih atau bengkak. Nah, itu memang harus diobatin gitu. Jadi jangan khawatir kalau misalnya teman-teman kayak gini, kita bisa obati sama-sama ya. Oke, next slide. Nah, apa sih yang harus dilakuin? Kalau waktu bulan Maret atau Februari, kita ngomongin bagaimana cara mencegah nggak kena COVID. Jangan keluar rumah, cuci tangan, pakai masker. Tapi dengan meningkatnya angka COVID-19 di Indonesia, di semua daerah, sekarang saya mau ngomongin atau sampaikan, tadi dari teman-teman RNI juga kita udah ngobrol sebelumnya, gimana sih kalau udah kayak gini? Nah, yang pasti kalau teman-teman udah punya gejala seperti itu, kita harus lakukan diagnosis pasti. Nah, diagnosis pastinya tuh kayak gimana? Tadi ada yang nyebutin juga, tapi saya udah rapid kok, rapid saya non-reaktif. Nah, kita harus kembali lagi ke per definisi, diagnosis pasti COVID-19 itu adalah dengan dilakukan adalah dengan RT-PCR. Mohon maaf ini salah ketik, maksud saya RT-PCR swab test, jadi swab nasofaring atau orofaring. Nah, ternyata nih berada di pasaran nih, dan juga di sosmed atau di portal online shopping, banyak juga ternyata swabnya ini boleh nih dilakuin sendiri, gampang banget guys, kan banyak gitu ya teman-teman influencer juga yang akhirnya, atau kita lihat di iklan-iklan sosial media, atau teman-teman juga nonton gitu ya di YouTube atau di sosial media lain gitu,
atau Facebook, ini ternyata bisa dilakuin, tinggal ditaruh aja, itu dengan swab antigen. Jadi sama-sama swab, tapi swab antigen. Nah, itu pertama, kalau untuk diagnosis pasti, kita tetap harus swab nasofaring, orofaring dengan RT-PCR. Jadi RT-PCR itu gimana sih? Habis di swab, nanti dimasukin ke tabung, nanti tabungnya itu akan kita masukkan ke mesin, dan diawasi oleh spesialis patologi klinis atau spesialis mikrobiologi di rumah sakit tempat terdekat Anda. Nanti itu ada di prosesnya, dimasukkan di mesin centrifuge, nanti ada pembacaannya, ekstrasinya juga, reagennya juga beda sekali. Jadi memang proses-proses ini makanya butuh waktu berjam-jam. Nah, ini tidak bisa dilakukan sendiri oleh orang awam, begitu kira-kira. Ya, jadi untuk pemeriksaan, kalau misalnya kita udah curiga COVID nih, misalnya nggak hanya gejala anosmia atau pengecapan aja, itu tidak ada tempat untuk dilakukan tes hanya dengan screening rapid test atau cuma serologi yang ambil darah buat ngecek IgG atau IgM. Sekali lagi, saya tekankan, tidak ada tempat untuk dilakukan screening dengan rapid atau tes serologi atau swab antigen atau tes-tes yang dijual di sosial media katanya bisa gampang banget guys dilakuin sendiri. Itu tidak ada tempat. Jadi kalau kita namanya manusia, kita harus melakukan usaha yang terbaik. Usaha yang terbaik itu gimana? Anda datang ke fasilitas kesehatan Anda minta dilakukan swab PCR, nasofaring dan atau orofaring, yang dilakukan oleh tenaga kesehatan terlatih tentunya di dekat rumah Anda. Dan ini udah banyak banget sekarang, saya yakin di kota Anda pasti sudah ada minimal 10 dari rumah sakit rujukan atau rumah sakit yang menyediakan fasilitas swab RT-PCR. Gitu ya. Jadi kalau Anda udah nggak bisa nyium, untungnya teman-teman saya nih juga, wah nggak bisa nyium, udah deh langsung, di rumah sakit nggak ada, sini saya tungguin deh swab beneran, ternyata beneran positif. Jadi udah nggak pakai babi bu lagi, langsung. Jangan denial, itu juga banyak juga teman-teman saya atau keluarga atau pasien gitu ya, kayak, aduh masa sih anosmia COVID? Nah kan udah dijelasin nih panjang lebar. Kalau kita umat muslim ya mungkin bilangnya ikro, nah baca namanya juga ilmu kedokteran pasti selalu berkembang. Dengan ada penelitian baru, ada teman baru, itu kita memang harus langsung dilakukan tes swab PCR. Oke, ini adalah saya. Jadi kenapa sih saya nunjukin fotonya kok sama bayi? Nah, jadi saya mau kasih tahu ke teman-teman, jangan takut buat dilakuin swab. Karena swab itu sebenarnya cuma 5 detik. Kalau saya ngelakuin itu, saya selalu bilang ke pasiennya, Bapak, ini saya akan masukin sikatnya, kecil sekali, masukin lewat hidung sampai belakang hidung. Gak lama kok, cuma 5 detik. Rasanya geli-geli sebentar, paling kalau agak pedes, pedesnya kayak Bapak atau Ibu makan wasabi. Nah, wasabi tahu kan yang buat kita makan di restoran Jepang, atau rasa pedas-pedas sedikit makan cabai, cuma 5 detik. Bapak boleh relax, napas sebentar, hitung 1-5, kadang-kadang 4 detik juga udah selesai. Segampang itu dan aman juga buat bayi. Ini bayi yang saya swab ini bayinya bahkan juga nggak nangis, cuma kayak habis itu udah tidur lagi. Jadi jangan takut. Pasien dari bayi sampai kakek-kakek semua bisa dilakukan swab nasofaring. Alhamdulillah selama ini di Indonesia nggak pernah ada tuh kejadian yang patah sticknya ke dalam gitu. Kita nggak pernah mendapat, atau di tempat saya tidak pernah terdapat kejadian seperti itu. Jadi sangat cukup aman. Tapi saya nggak tahu ya kalau misalnya dilakuin sendiri yang di sosial media dijual di pasaran, itu bahayanya kayak gitu ya. Next slide. Oke, kalau misalnya kita udah kena nih, pasti saya akan bantu untuk memberikan resep. Nah, bantu memberikan resep ini, ngobatinnya kita bisa berikan dengan terapi cuci hidung dengan cairan infus NaCl atau normal salin, lalu diberikan kortikosteroid intranasal, lalu diberikan suplemen dengan omega 3, yaitu dapat memperbaiki penciuman sarafnya, dan juga training olfaktori atau training gangguan pengecapan. Jadi seperti fisioterapi sendiri. Nah, ini ada teman-teman para dokter muda di tempat saya, kebetulan tempat saya mengajar di Fakultas Kedokteran Universitas Pelita Harapan di Siloam Hospitals. Jadi yang biasa kami resepkan nggak cuma hanya pasien anosmia, nggak cuma pasien COVID, sehari-hari pun kita juga harus melakukan cuci hidung, seperti halnya kita gosok gigi, seperti halnya kita cuci muka. Tadi kan teman-teman udah lihat ya, ternyata hidung itu dan sinus kita adalah gerbangnya masuk virus, gerbangnya masuk alergen, tempat gerbangnya masuk bakteri. Akan sangat baik kalau misalnya gerbang kita yang kotor ini kena polusi udara di Indonesia, kita cuci,
Jadi kita bisa cuci dengan cairan infus, dan ini buat teman-teman di puskesmas atau di klinik di mana aja, saya yakin para dokter juga bisa ngeresepin ini dengan mudah ya. Jadi dikasih tusukannya, nanti dokter bisa ngeresepin atau minta dokter di tempat Anda buat ngeresepin ini, nanti dituangin ke gelas, jadi bisa di rumah ya. Nanti habis itu diambil suntikannya tapi tanpa jarum suntik. Nah, nanti dicuci hidungnya, posisinya miring, buka mulut tahan napas, nanti hidungnya itu kita miringkan ke arah kanan gitu. Kalau misalnya pakai tangan kanan, miring kanan, nanti buka mulut tahan napas, nanti hidungnya, cairannya dari hidung kanan masuk ke kiri, dan juga sebaliknya. Kita bisa lakukan 3 kali sehari, 3 kali semprot masing-masing lubang hidung. Nah, ini juga para dokter muda di Siloam Hospitals juga, kan mereka juga sudah masuk koas kembali ya, juga mereka juga sehari-hari melakukan cuci hidung sebagai usaha preventif. Kalau misalnya ada virus masuk, paling nggak mereka juga lebih bersih hidungnya, dan cuci hidung ini juga menjaga potensi imunitas saluran napas kita. Oke, next slide. Nah, ini juga boleh sambil di-play videonya ya. Itulah Ini lebih jelasnya. Untuk pemakaiannya, kalau misalnya orangnya sehat, itu minimal pemakaian 2 kali sehari. Kalau misalnya orangnya sakit, 3 kali sehari. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih. Hai, seperti yang kalian semua sudah tahu, sekarang ini lagi pandemik. Banyak orang yang tetap harus di rumah supaya bisa bertahan dari pandemik ini. Sebagai orang yang belajar di bidang kesehatan, aku mau kasih satu tips buat kalian supaya bisa menjaga kesehatan di tengah pandemi ini, yaitu cuci hidung. Cuci hidung adalah kegiatan untuk membilas hidung dari bakteri, polutan, atau alergen yang ada di dalam hidung kita menggunakan cairan fisiologis. Perlu kita ingat bahwa salah satu fungsi hidung adalah untuk menyaring atau memfilter udara yang akan masuk ke dalam tubuh kita. Itu membawa kita ke manfaat dari cuci hidung, yaitu untuk membersihkan bagian dalam hidung kita dari polutan, alergen, bakteri, ataupun virus, sehingga nantinya akan mencegah infeksi yang lewat dari saluran pernafasan. Caranya? Yang pertama-tama ada spuit. Di sini saya memakai yang 10 cc, tapi bisa pakai dari yang 10 cc sampai 50 cc. Terus jarumnya juga dilepas. Yang kedua, ini adalah Transofix. Nanti gunanya ini buat mengeluarkan cairan. Yang ketiga ini ada cairan infus. Biasanya disebut juga dengan sodium chloride 0,9% atau larutan NaCl, atau juga disebut dengan normal salin. Yang keempat ini ada wadah untuk nampung cairan NaCl-nya nanti. Jadi pertama dibuka dulu segelnya dibuka, terus nanti Transofix-nya ditusuk ke yang ada tulisan out-nya. Di sini out-nya yang ini ya. Jadi ditusuk di sini. Seperti ini. Terus kemudian setelah itu dilanjutkan dituang ke wadah. Setelah dituang ke wadah, jangan lupa ditutup lagi Transofix-nya. Nah, di sini tuh kita pakai spuitnya buat narik cairannya ini. Ditarik sampai 10 cc. Masukkan ujung spuit ke dalam lubang hidung. Di sini saya lubang hidung yang sebelah kiri duluan. Lalu kepala dimiringkan ke kanan. Setelah itu bernafasnya lewat mulut, atau lebih mudah dengan sambil bilang A. Setelah selesai dibersihkan menggunakan tisu. Lakukan juga ke lubang hidung yang ke sebelah kanan. Lalu miringkan kepalanya ke sebelah kiri dan bernafas lewat mulut. Setelah selesai, dibersihkan kembali menggunakan tisu. Itulah bagaimana caranya kita mencuci hidung. Oke, next slide. Jadi tadi sudah ada video cuci hidung yang disampaikan oleh, sebenarnya itu adalah Michael. Namanya Michael, dan itu adalah mahasiswa kedokteran semester 7. Jadi belum sarjana tapi sudah dapat menyampaikan video cuci hidung dengan sangat yang baik sekali ya. Jadi saya share ke teman-teman biar lebih aware nih tentang
nasal hygiene kita. Jadi nggak cuma cuci tangan, ternyata hidung juga harus diberikan nasal hygiene. Nah, ini yang kebetulan saya lagi scrolling Instagram nih semalam, terus ketemu nih tiba-tiba ada suatu portal sosial media, tepatnya ini di Instastory sebenarnya ya. Nah ini melakukan swab nasofaring, dia jualan alat. Jualan alat ini katanya gampang banget guys, yang tadi saya sebut ya. Nah, terus alat ini gampang banget, bisa dilakuin sendiri, nanti tinggal tetesin aja di alatnya kayak gitu. Nah, oke, dari posisi yang kita lihat ya, jadi memang kata penjualnya atau kata yang menyebutkan ini karena saya udah pernah swab di rumah sakit, jadi saya tahu nih rasanya kira-kira gimana. Tapi kalau kita bisa lihat gambarnya ya pada orang ini, lihat ya, dari tangannya aja tuh dia sangat jauh sendiri, sangat jauh gitu, nggak mencapai ke organ nasofaring. Oke, nasofaring tuh organnya tuh ada di belakang. Oke, dan ini nggak nyampe, jadi dia nge-swab tapi cuma sama aja kayak bersihin upil, kalau kasarnya kayak gitu ya, jadi cuma di hidungnya dikorek-korek, dan kalau ngadep ke atas itu bisa mentok sama tulang hidung atau sampai ke muara sinus, jadi cuma mentoknya ke tulang hidung aja dikorek-korek sampai nangis ya, itu karena ada kelenjar air mata di situ, akhirnya yang dikorek-korek pakai swab, akhirnya kelenjar air matanya sampai dia nangis berkali-kali ya, tetap akan nggak dapat hasil swab nasofaringnya. Makanya saya sama sekali nggak menganjurkan, dan sekalian saya pengen kasih tahu teman-teman, jangan buang-buang duit untuk beli alat swab nasofaring yang katanya bisa dilakukan sendiri di rumah. Oke. Selain itu juga, kenapa harus dilakukan tenaga terlatih? Karena di bagian hidung kita, terutama di bagian nasofaring itu bagian belakang hidung, itu ada refleks, ada saraf yang langsung nyambung ke jantung. Kita bisa bilang namanya nasokardiak refleks, ya, atau kita bisa bilang refleks vagal. Jadi ada orang yang tiba-tiba nanti henti jantung, ada orang yang tiba-tiba jantungnya nurun, terus ya, ada langsung tiba-tiba nggak bisa napas, nggak bisa jantungnya berdetak, akhirnya apa? Kematian. Itu yang ya mungkin saat ini belum ada kasus yang dilaporkan di Indonesia, tapi jangan sampai Anda jadi yang pertama karena coba-coba swab nasofaring sendiri. Dan yang paling penting, akhirnya hasilnya jadi false negatif atau negatif palsu, karena ngerasa udah di swab nih, udah dikorek-korek, tapi cuma si hidung doang, terus dimasuk sini, ya nggak kebaca COVID-nya, karena sebenarnya yang harus di-swab adalah di area nasofaring. Jadi silakan teman-teman pergi ke tempat fasilitas kesehatan rumah sakit yang menyediakan fasilitas yang benar-benar ada supervisi dari spesialis THT-nya, atau memang ada laboratoriumnya spesialis patologi anatomi, karena itu juga merupakan suatu proses pembacaan RNA virusnya yang dibaca ya. Oke, next slide. Oke, terima kasih semuanya. Oke, ini sebenarnya mungkin teman-teman ada yang suka nonton drama Korea, It's Okay Not to Be Okay. Nah, saya mau kasih pesan teman-teman, kalau kamu udah terpapar, nggak apa-apa, jangan malu, jangan menyembunyikan karena kamu nggak sesek, kamu kayak mau kerja kantor aja deh. Nah, itu silakan Anda pergi ke tempat kesehatan terdekat, lakukan pemeriksaan sedari dini, jangan sampai Anda menularkan ke teman-teman Anda, atau jangan sampai Anda jadi mendapatkan gejala yang lebih parah karena komplikasi dari COVID. Ingat, ICU rumah sakit itu udah penuh semuanya, jadi mau Anda pejabat, mau Anda punya koneksi di mana-mana, kita nggak bisa ngeluarin pasien di ICU yang udah tidur, disuruh keluar karena misalnya Anda harus masuk ICU, gitu. Jadi, yang penting Anda obati lebih awal, diagnosis lebih awal, kita akan selalu bisa membantu dan siap membantu untuk keluhan COVID-19 Anda dan juga kerabat Anda. Oke, sekian presentasinya. Mungkin kita bisa masuk ke sesi tanya-jawab ya. Karena saya udah lihat di chat, udah cukup banyak pertanyaan dari teman-teman.